Tapi yang buat ana bahas ini karena banyak kali loh eh, anak buahnya Mbah Jawas nih. Ana juga nggak menyebutkan kelompoknya apa namanya. Tapi kalian tahu sendirilah yang suka mengkafirkan, takfir kepada saudara muslim, yang suka membid'ahkan, yang suka menyalahkan saudara muslimnya, disangka menyembah kubur. Nah, kami juga segoblok-goblok kami kalau tahu juga kalau misalnya kubur ini bukan tempat sesembahan Mbah Jawas. Jadi Mbah Jawas ini harus tabayun dulu lah. Buat teman-temannya Mbah Jawas juga, ya buat subscribernya Anda juga. Jadi kita jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah kita untuk menyesatkan orang, jangan mudah kita mengklaim bahwasanya orang ini dia kafir, dia ini bid'ah, dolalah, bahkan finar kita, wih macam Tuhan, macam Tuhan. Allah aja masih Maha Pengampun, kita nih wah neraka. Bayangin coba kalau antum dakwah kepada orang yang lagi mabok atau orang yang lagi tatoan, langsung antum bilang wah itu minum-minuman keras, neraka itu. Kira-kira dakwah antum itu orangnya dapat hidayah atau kepala antum dilempar pakai botol berdarah? Nah, maka dengan hikmah lah, dengan lembut di Indonesia ini yang mana baldatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selalu bersyukur hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak daripada kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan pada malam ini mungkin agak jauh daripada tausiah, akan tetapi masih daripada membahas daripada agama. Karena yang mana channel ini dibangun untuk membahas daripada agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beredar kepada kami video-video seorang yang diulamakan dalam golongannya, dalam kelompoknya, dia sering mengafirkan golongan lain, dia sering mengafirkan daripada aliran lain. Tidak perlu disebut namanya, kalian pasti tahu, yakni Mbah Jawas. Oh salah aku, manggil Mbah salah. Ya karena udah agak tua kan, biar agak sopan Mbah atau kakek lah. Nah, atau bapak saja. Bapak yang di situ, yang di sini atau yang di atas nih. Nanti bahaya juga kan. Pokoknya bukannya apa, ini hanya edukasi saja, tidak ada sifat daripada merendahkan satu golongan atau satu kelompok yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sangat risaukan hadirin. Di Indonesia ini mayoritas ini adalah muslim. Dan di Indonesia ini paling banyak muslimnya macam-macam ragam. Jadi bagaimana ketika kita macam-macam ragam, macam-macam guru, macam-macam daripada ustadz kita yang mengajarkan perbedaan pendapat, maka kita ini harus juga toleransi kepada yang lainnya hadirin. Kepada non-muslim saja kita dianjurkan untuk toleransi, kok pada saudara muslim sendiri memiliki daripada sifat yang mana sifat ini Masya Allah sekali, takfir, menuduh saudara yang lainnya, menuduh kelompok yang lainnya, menuduh daripada orang lain yang tidak satu pendapat dengannya itu kafir. Ini adalah sifat yang tidak baik hadirin. Maka juga Mbah Jawas ini, beliau ini Masya Allahnya yang dihujat ini tentang daripada mazhab yang mana diboleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah seperti NU, seperti FPI. Bahkan Habib Rizik pun dikatakan sesat, Ustadz Somad dikatakan sesat. Ustadz-ustadz yang mana mondoknya ini bukan 1-2 tahun, yang mana sanad-sanadnya jelas, sanad keilmuannya jelas. Sanadnya yang kayak di belakang saya ini namanya sanad tuh, dikatakan sesat. Sedangkan di dalam sanadnya ada silsilahnya. Saya belajar dari sini, saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya lagi sampai Rasulullah. Nggak mungkin
kita belajar langsung daripada Rasulullah langsung, hadirin. Maka jauhilah perkara yang demikian. Sebenarnya saya tidak mau daripada debat-debat seperti ini. Bukan debat sih, maksudnya tidak mau membahas yang kurang penting bagi saya. Akan tetapi ketika tadi sedang buka YouTube kan, saya nggak ada TV, tapi YouTube mungkin ya, YouTube lebih dari TV katanya kan. Jadi tidak senang juga saya membahas yang perkara seperti ini. Akan tetapi ketika kita tidak mengatasi perkara yang segini, yang kasihan adalah orang-orang yang awam, hadirin. Orang-orang yang tidak tahu banyak masalah agama. Nah, maka ulama-ulama, orang-orang yang seperti itu kurang bagus untuk kita terlalu dekati. Bukan dijauhi, tapi nggak bagus untuk didekati. Bukan kita jauhi, tapi nggak bagus untuk didekati. Nah, seperti itu. Maka dalam taklim Nadham ala-ala juga dikatakan mencari guru ini yang seperti apa, yang keilmuannya jelas. Yang keilmuannya jelas. Jangan daripada ilmunya ini setengah-setengah atau buka-buka buku sendiri. Saya tidak mengatakan bahwasannya Mbah Jawas ini buka-buka buku sendiri, enggak. Tapi saya menyuruh agar kita semua mencari guru dengan yang sanad-sanadnya, yang silsilahnya jelas sambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga mohon kepada, mungkin Mbah Jawas kan lihat daripada video saya nih, tolonglah. Kalau misalnya saya nggak apa-apa kalau saya yang dihujat. Soalnya saya juga sering dihujat sama anak buahnya Mbah Jawas kan, yang masih percil-percil tuh, yang masih percil, kalau namanya di catur itu percil-percil yang baru itu. Sering saya tuh di komen-komen Facebook, ini nggak boleh, inilah sesat, itu sesat. Jadi kita jangan mengeklaim saudara Muslim kita yang lain sesat. Ini adalah sifat yang tidak baik. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ini tidak bagus. Sebagaimana sifatnya Iblis laknatullah alaih, beliau adalah gurunya malaikat. Beliau pula kan, jadi manggil iblis beliau pula. Dia adalah gurunya malaikat, tapi karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keturunan-keturunannya. Tapi manusia ini bisa melebihi daripada iblis, hadirin. Kayak Firaun nih, Masya Allah nih. Masya Allah, ingkarnya ini Masya Allah. Iblis saja kaget sama Firaun. Iblis yang ingkarnya kayak gitu, gak pernah ngaku jadi Tuhan. Manusia yang kayak Firaun tuh, mentang-mentang gak sakit selama 40 tahun, dia ngaku daripada menjadi Tuhan. Jangan kita daripada merasa betul, teman-teman kita dikafirkan, diklaim salah. Kita tidak patut, hadirin. Bukan kita yang berhak mengeklaim bahwasanya yang A benar, yang B salah, yang C benar, yang D salah. Ini hanya daripada Allah Subhanahu wa taala sajalah. Baik-baiklah kita dalam media ini. Ada semua datanya juga, Mbah Jawas. Jangan kita daripada merasa betul, teman-teman kita dikafirkan, diklaim salah. Kita tidak patut, hadirin. Bukan kita yang berhak mengeklaim bahwasanya yang A benar, yang B salah, yang C benar, yang D salah. Ini hanya daripada Allah Subhanahu wa taala sajalah. Baik-baiklah kita dalam media ini. Ada semua datanya juga, Mbah Jawas. Jadi mungkin Mbah Jawas nih kalau lihat nih, saya cucu Mbah lah. Maka saya nih merasa nih agak gimana kalau kakek rasanya kayak gitu kan, mending maksudnya vakum aja lah. Jadi ya cucu maksudnya bukan cucu beliau, maksudnya itu juga kan. Maksudnya umur beliau ini lebih tinggi daripada Ana lah. Tapi yang buat Ana bahas ini karena banyak kali loh anak buahnya Mbah Jawas nih. Ana juga nggak menyebutkan kelompoknya apa namanya. Tapi kalian tahu sendirilah, yang suka mengkafirkan, takfir kepada saudara muslim, yang suka membid'ahkan, yang suka menyalahkan saudara muslimnya, disangka menyembah kubur. Kami juga segoblok-goblok kami kalau tahu juga kalau misalnya kubur ini bukan tempat sesembahan Mbah Jawas. Jadi Mbah Jawas ini harus tabayun dulu lah. Buat teman-teman yang Mbah Jawas juga, ya buat subscribernya Anda juga. Jadi kita jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah kita untuk menyesatkan orang, jangan mudah kita mengklaim bahwasanya orang ini dia kafir, dia ini bid'ah, dolalah, bahkan finar. Kita macam Tuhan, macam Tuhan. Allah aja masih Maha Pengampun, kita nih wah nar.
neraka. Bayangin coba kalau antum dakwah kepada orang yang lagi mabok atau orang yang lagi tatoan, langsung antum bilang, wah itu minum-minuman keras, neraka itu. Kira-kira dakwah antum itu orangnya dapat hidayah atau kepala antum dilempar pakai botol berdarah? Nah, maka dengan hikmah lah, dengan lembut. Nah, jadi bagaimana Indonesia ini jadikan daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun. Nah, pasti Mbah Jawas nih tahu lah. Ada juga kalau misalkan lagi tausiah, lagi ngomong agama, nggak banyak masalah Quran dan hadis, akan tetapi yang anak katakan merujuk kepada yang lainnya. Ndi bukti nih aku kita pakai tenan nang omah juga. Nah, aku wong Jawa jane. Ki yo sanad-sanadku. Bapakku NU Tulen. Aku agak nang Sumatera. Sithik iki yo tetep NU sih. Tetep NU aku. Jadi jangan mudah mengafirkan orang. Apalagi seorang habaib yang lama daripada di pesantrennya nih, beliau ini kok Ustadz Abdul Somad juga dikafirkan, disesatkan. Bahaya ini Mbah Jawas ini. Yang lain-lainnya juga. Jadi itu saja, ampun Mbah Jawas. Sempurane Mbah. Kula nyuwun sempurane. Saya minta maaf kalau ada kata-kata salah, tapi saya yang tidak berkenan ketika oknum-oknum daripada anak buahnya, daripada bawahannya Ustadz Jawas ini banyak yang menghujat saya, menghujat ini dan itu sesat, bid'ah, kafir, dolalah, finar jahanam khalidina fiha abadan. Ini kan nggak bagus, Mbah. Ini kan nggak bagus, Ustadz. Ketika kita ini mengklaim saudara kita kafir nih, coba kita tabayun dulu loh. Apakah betul dia sembah kubur? Apakah dia betul dia sembah matahari? Kalau dia betul sembah kubur, saya yang pertama akan mengkritiknya. Kalau saya yang pertama akan membantainya, saya nggak berani. Belum berani. Jadi seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara yang tidak baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat muslim khususnya di Indonesia menjadi rukun dan makmur dan bersatu. Tidak ada lagi daripada pecah belah. Kita boleh berbeda daripada mazhab kita, akan tetapi tujuan kita sama. Mazhab tidak dipermasalahkan 4. Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Mungkin urutannya enggak pas kan. Pokoknya imam 4 itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagi kita tidak mencampur adukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.